Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini kita akan khusus membahas tentang jalur UMPTKIN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Oke, mungkin teman-teman yang nonton video ini sudah pastinya bakal ujian UMPTKIN ya. Dan kalian masih bingung materi apa aja sih yang selalu naik di ujian? Oke, jadi di video kali ini aku akan ngebocorin sedikit, spill dikit-dikit ya bentuk soal UMPTKIN, materinya apa aja, subbabnya bagaimana, dan bentuk soalnya gimana nih. Jadi aku bakal ngejelasin di video kali ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin. So, buat kalian yang belum subscribe, boleh juga bantu subscribe sekarang ya guys teman-teman, supaya kalau misalnya ada informasi terbaru, kalian langsung bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana setiap harinya aku mengadakan tryout gratis. Jadi kalau misalnya ada tryout gitu, kalian langsung bisa mengetahui udah sampai mana kemampuan kalian. Dan kalau misalnya kalian mau bertanya sama aku melalui WhatsApp juga boleh di 0882 4785 4631. Oke deh, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi di garis bawahi dulu atau disclaimer dulu ya, aku buat video ini di tanggal 8 Desember, tapi aku nggak tahu tayanginnya kapan, nanti aku lihatnya dulu ya. Jadi informasi yang aku dapatin ini berdasarkan pengalaman di tahun 2023 kemarin ya, untuk materi-materi UMPTKIN. Tapi kemungkinan besar di tahun 2024 itu sama aja, karena di setiap tahun memang sama, tidak ada perbedaan dalam materi. Nah, jadi buat teman-teman nih yang misalnya mau ujian UMPTKIN, kalian harus persiapkan dan tahu materi apa aja yang akan diujikan di ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau disingkat sebagai jalur UMPTKIN. Oke guys, jadi informasinya udah aku tulis di buku aku ini. Jadi aku bakal share sama kalian materi apa aja yang selalu naik di ujian UMPTKIN. Oke, di sini terbagi menjadi 4 subbab ya. Aku bakal ngejelasin serinci-rincinya semua dari 4 submateri ini. Subbab yang pertama yaitu penalaran akademik atau biasa disingkat sebagai PA. Nah, untuk penalaran akademik ini sendiri, dia ternyata juga dibagi-bagi menjadi 3. Yang pertama ada penalaran verbal, yang kedua ada penalaran gambar, dan yang ketiga ada penalaran kuantitatif. Oke, yang pertama kita bahas penalaran verbal dulu. Nah, untuk penalaran verbal ini biasanya itu kayak contoh soalnya tuh ada kata-kata dulu, terus pertanyaannya nanti sesuai dengan kata-kata tersebut. Bukan kata-kata tapi teks ya, teks. Nanti ada teksnya, terus pertanyaannya seperti apa. Biasanya juga diminta kayak sebenarnya di penalaran akademik ini biasa kayak mau sama dengan bahasa Indonesia gitu, tapi beda di dalam ujian UMPTKIN. Nah, kemudian yang kedua untuk penalaran gambar, biasanya ada gambar yang disediakan, entah itu gambar apapun itu, karena di setiap tahun itu gambarnya berbeda-beda ya. Jadi kalian harus banyak berlatih untuk gambar-gambar seperti itu, karena misalnya nih ada gambar A, terus gambar B, nanti tuh diminta kayak perbedaannya, atau ada disediain gambar, terus kalian disuruh mencari di optionnya atau pilihan gandanya yang sama dengan gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, itu pilihan gandanya sedikit aja perbedaannya, jadi kalian bisa keliru dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan dalam penalaran gambar. Terus yang ketiga, penalaran kuantitatif. Ini udah jelas ya, kalau penalaran kuantitatif itu 11-12 dengan matematika. Cuman perbedaannya dalam penalaran kuantitatif itu terhitung lebih mudah atau dasarnya aja dalam matematika. Kalau matematika asli itu yang kayak umum gitu, tapi kalau misalnya penalaran kuantitatif itu dasarnya aja dalam matematika. Next, subbab yang kedua dalam ujian UMPTKIN yaitu penalaran matematika. Di sini penalaran matematika itu dalam menyelesaikan permasalahan melalui beragam materi seperti grafik, tabel,
perpangkatan, deretan, algoritma, lingkaran, mencari luas, volume, mean, modus, rata-rata, logaritma. Pokoknya udah aku catat semua nih di sini materi-materi yang selalu naik kalau dalam matematika. Untuk dalam matematika udah jelas ya apa yang dicari dan bentuk soalnya gimana. Ya, soal matematika dari tahun ke tahun itu soalnya hampir sama ya guys. Maksudnya dalam materi yang sama yang diangkat, namun perbedaannya itu biasanya cuman angkanya aja yang diubah gitu loh. Misalnya kayak dalam lingkaran itu kalian disuruh mencari luasnya kah, kelilingnya kah, atau volumenya kah. Jadi kalian harus hafal mati nih rumus dari luas, keliling, volume dari lingkaran misalnya. Atau misalnya kayak bentuknya kubus atau balok atau bangun datar yang segi 4, segi 3. Pokoknya kalian kalau bisa kalian hafal mati nih rumusnya. Terus juga biasa naik itu logaritma, log A, log B gitu kan. Terus ada yang pangkat-pangkat, misalnya 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 6 gitu, jawabannya berapa. Nah, jadi kayak soal matematika itu insya Allah mudah ya guys. Kalau misalnya kalian selalu nonton video aku yang prediksi soal UMPTKIN, itu aku banyak juga bahas soal matematika. Kalau misalnya kalian udah bisa jawab soal-soal seperti itu, insya Allah kalian udah bisa menjawab soal UMPTKIN tahun 2024. Next, subbab yang ketiga yaitu literasi membaca. Nah, literasi membaca di sini tuh terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama literasi bahasa Indonesia, yang kedua literasi bahasa Inggris, dan yang ketiga literasi bahasa Arab. Nah, untuk jalur UMPTKIN ini khusus ada bahasa Arab ya. Kalau misalnya jalur lain kayak SNBT atau Mandiri itu nggak ada bahasa Arab. Bahasa Arab ini khusus di jalur UMPTKIN. Kenapa? Karena dia keagamaan Islam negeri ya. Dilihat dari kepanjangan jalur tersebut ada keagamaan. Jadi otomatis ada bahasa Arab yang masuk gitu loh. Oke, kita bahas dulu untuk literasi bahasa Indonesia. Nah, kalau soal-soal bahasa Indonesia kebanyakan tuh kayak dia cuman minta ide pokok atau gagasan utama atau anonimnya, sinonim, analogi, persamaan kata, lawan kata. Kebanyakan tuh seperti itu. Terus juga ada yang kayak teksnya panjang banget, terus yang diminta judul yang sesuai dengan bacaan tersebut ini titik-titik. Nah, jadi soal bahasa Indonesia cuman seperti itu. Terus juga ada yang kayak perbandingan teks, misalnya ada teks 1, teks 2, terus yang diminta kesamaan dari teks tersebut apa, perbedaan dari teks tersebut apa. Jadi cuman seperti itu untuk bahasa Indonesia. Terus kalau bahasa Inggris sama juga ya. Sebenarnya soalnya hampir sama dengan bahasa Indonesia, cuman kata-katanya aja yang beda. Satu pakai bahasa Indonesia, satu pakai bahasa Inggris. Jadi sama aja. Kalau bahasa Inggris kebanyakan juga untuk mengisi, misalnya nih ada teks tapi dalam satu kalimat itu satu kata dihilangin. Nah, kata yang bisa mengisi di teks tersebut itu apa? Jadi cuma seperti itu. Terus yang ketiga, literasi bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab sama juga untuk mengisi bacaan aja. Cuman ya gitu, tulisannya bahasa Arab. Karena kemarin bahasa Arabnya juga ada yang bilang katanya nggak pakai tanda baca gitu loh, jadi dia gundul. Jadi kalian harus banyak-banyak berlatih untuk bahasa Arab. Subbab yang keempat atau yang terakhir yaitu literasi ajaran Islam atau keagamaan atau keislaman. Pokoknya soal-soal agama gitu loh. Dia juga terbagi nih guys, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada fikih, dan yang keempat ada sejarah kebudayaan Islam. Oke, nah jadi untuk soal agama atau soal keislaman itu kebanyakan memang tentang Al-Quran ya. Misalnya nih kayak Quran surah ini tuh artinya apa? Atau di sana ada tulisan bahasa Arab atau surahnya, terus lanjutan surah ini apa? Nah, biasanya kayak minta-minta gitu aja. Terus kalau misalnya yang kayak sejarah kebudayaan Islam, biasanya di sana kayak ada sejarah-sejarah Nabi kita yang diminta untuk kalian menjawabnya gitu loh. Jadi kalian harus juga paham tentang sejarah-sejarah keagamaan Islam. Oke deh guys,
guys, itu dia pembahasan kita pada malam hari ini. Gimana nih? Udah terbayangkan ya gimana soal UMPTKIN yang akan kalian hadapi beberapa bulan lagi ya. Jangan sampai kalian mengatakan bahwa UMPTKIN masih lama, jadi kalian masih bersantai-santai, kalian masih tidak mau belajar. Jangan seperti itu ya guys. Kalian follow Instagram info.umptkin dan lainnya Agustin 10 karena di sana ada trik out gratis. Kalian wajib banget sih menurut aku ikutin supaya kalian udah tahu nih kemampuan kalian udah sampai mana. Karena di sana aku mengadakan ada ranking nasionalnya gitu. Jadi kalian udah tahu ranking berapa kalian dalam mengikuti UMPTKIN. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget WhatsApp aku di 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.